Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengamplasan atau penggerindaan dengan cakram. Nah, pertama adalah penggunaan gerinda. Pengamplasan atau penggerindaan dengan cakram itu adalah proses yang umum dilakukan dalam perbaikan bodi kendaraan. Salah satu alat yang sering digunakan adalah gerinda cakram. Meskipun terlihat sederhana, penggunaan alat ini harus mengikuti aturan tertentu keselamatan dan kualitas hasil kerja. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keamanan listrik. Jika gerinda menggunakan tenaga listrik, pastikan alat tersebut terhubung dengan benar dan digrounding. Alasannya, lantai bengkel biasanya terbuat dari semen dan seringkali lembab, sehingga menjadi penghantar yang baik. Berbahaya tentunya ya. Jika gerinda tidak digrounding dengan benar, operator berisiko tersengat listrik, bahkan hingga membahayakan nyawa saat mesin digunakan. Oleh karena itu, pemeriksaan sistem kelistrikan wajib dilakukan sebelum mulai bekerja. Lihat gambar 3.40. Selain itu, keselamatan mata dan telinga juga penting. Saat gerinda digunakan, partikel logam atau serpihan kecil dari cakram abrasif dapat terlempar dengan kecepatan tinggi. Inilah mengapa operator harus selalu memakai kacamata pelindung dan pelindung telinga untuk menghindari cedera. Cakram gerinda yang digunakan juga harus dalam kondisi baik. Begitu melihat ada sobekan atau kerusakan pada cakram, segera ganti dengan yang baru. Cakram yang rusak bisa tersangkut pada permukaan kerja, membuat gerinda terlepas dari genggaman dan membahayakan operator. Posisi tubuh saat menggerinda juga mempengaruhi hasil kerja dan kenyamanan. Operator harus menjaga posisi yang seimbang agar bisa mengontrol gerinda dengan baik, sekaligus mengurangi rasa lelah saat bekerja dalam waktu lama. Saat digunakan, gerinda sebaiknya dipegang sedatar mungkin dan baut penghubung di tengah cakram tidak menyentuh permukaan kerja. Ketika melakukan penggerindaan, usahakan hanya 40-66 mm dari luar cakram yang menyentuh permukaan logam. Jangan memiringkan gerinda sehingga hanya bagian tepi cakram yang menyentuh logam, karena hal ini akan meninggalkan goresan dalam yang sulit dihilangkan. Gerakan gerinda sebaiknya dilakukan dari kiri ke kanan dengan langkah yang saling tumpang tindih pada setiap tarikan baru, sehingga hasil potongan menjadi rapi dan bersih. Nah, sekarang proses pengamplasan, sanding disk. Piringan abrasif adalah bagian dari alat pengamplas yang melakukan pekerjaan pengamplasan. Memilih piringan dengan grit itu ukuran butir abrasif, dan lapisan yang tepat sangat penting. Jadi memilih sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan kerja dan hasil akhir permukaan. Ada 5 jenis mineral yang umum digunakan untuk membuat bahan abrasif, yaitu garnet, flint, emery, aluminium oksida, dan silikon karbid. Dari kelima jenis ini, aluminium oksida adalah yang paling banyak digunakan di perbaikan bodi mobil karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi, terutama saat bekerja dengan logam. Butiran abrasif ini ditempelkan pada alat yang bisa terbuat dari kertas, kain, atau kombinasi keduanya. Untuk pengamplasan kering, butiran abrasif biasanya ditempelkan menggunakan lem berkualitas tinggi, sedangkan untuk pengamplasan basah digunakan resin sebagai perekat agar tahan air. Berdasarkan jarak antar mineralnya, abrasif itu dibagi menjadi dua, yaitu lapisan rapat close coated dan lapisan renggang open coated. Pada lapisan rapat, butiran abrasif menutup hampir seluruh permukaan alas, cocok digunakan untuk menghasilkan permukaan yang sangat halus. Sedangkan renggang open coated tadi, butiran abrasif hanya menutupi 50-70% permukaan alas. Lapisan renggang memberikan fleksibilitas lebih, memotong material akan lebih cepat daripada yang lapisan rapat, dan tekanan ringan, dan mencegah piringan cepat penuh oleh material yang tergerus. Dalam praktek perbaikan panel bodi, piringan abrasif dengan lapisan renggang digunakan terlebih dahulu untuk menghilangkan cat pada area yang diperbaiki. Setelah permukaan logam terbuka, dilanjutkan dengan abrasif lapisan rapat, close coated, untuk logamnya ini untuk meratakan lebih rata dan lebih halus. Tahap akhir dilakukan dengan grit halus agar permukaan benar-benar halus sebelum pengecatan ulang.